konten bahas KUHP kemarin, itu kan aku udah sempet ngomongin soal pasal-pasal di KUHP yang berpotensi jadi masalah, terutama buat kita sebagai warga negara. Nah, selain kita nih, selain warga negara yang mempermasalahkan, ada juga Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang mengkritik pasal yang ada dalam KUHP. Nah, kenapa pasal ini dikritik MUI? Jadi intinya, karena pasalnya dianggap bisa menjadi instrumen negara untuk mengkriminalisasi nikah siri dan poligami. Pasal yang dikritik adalah pasal 402, 402 dan 403 KUHP baru, dan pasal ini bilang seseorang itu bisa dipidana kalau melangsungkan perkawinan padahal tahu ada penghalang yang sah gitu. Jadi misalnya menikah lagi padahal masih terikat perkawinan yang lain. Nah ini nggak boleh. Kalau dia sengaja menyembunyikan fakta itu, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara. Secara umum, pasal ini kelihatan masuk akal ya. Masuk akal untuk mencegah perkawinan yang curang gitu, atau bermasalah, atau yang mengandung penipuan. Misalnya orang yang udah menikah pura-pura lajang, itu kan penipuan. Nah, menurut MUI, dalam perspektif Islam, penghalang sah itu berlaku pada perempuan yang statusnya kawin, supaya nggak poliandri. Tapi untuk laki-laki, punya istri itu nggak otomatis jadi penghalang sah, karena poligami itu secara syariat boleh dalam hukum Islam. Dan secara syariat boleh dilakukan tanpa persetujuan istri sah. Jadi, kalau aparat hukum membaca pasal 402 seolah-olah semua poligami itu kriminal, itu bisa tidak sesuai dengan hukum Islam. Kalau masalah nikah siri, MUI menegaskan nikah siri itu sering terjadi bukan karena niat sembunyi-sembunyi, tapi karena masalah administratif. Misalnya, orang sulit mengurus dokumen, atau terkendala biaya, atau terhalang aturan birokrasi. Nah, jadi di banyak daerah, terutama yang lebih rural, nikah siri itu masih dianggap cara praktis gitu. Cara praktis untuk menghalalkan hubungan secara syar'i tanpa ribet berurusan dengan birokrasi negara dulu. Jadi mempidanakan nikah siri secara otomatis dianggap nggak adil karena ini sebenarnya wilayah perdata bukan pidana. Nah katanya kalau misal ada ancaman pidana semacam ini, itu bisa berkontribusi pada angka pernikahan di Indonesia yang sudah semakin menurun. Orang-orang bisa ragu untuk menikah dengan segera karena harus memenuhi semua persyaratan administratif dulu. MUI juga berpendapat bahwa pernikahan itu adalah ikatan keagamaan antara dua orang yang menikah. Jadi bukan urusan negara untuk mengatur sah atau tidaknya. Negara harusnya hanya mengatur pencatatannya saja. MUI sebenarnya bukan nolak mentah-mentah ya. Mereka hanya ingin memastikan bahwa pasal-pasal ini diterapkan dengan bijak, nggak disalahgunakan, dan yang paling penting tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kalau dilihat dari kacamata perlindungan perempuan, khususnya dua pasal tadi, sebenarnya masuk akal. Karena banyak kasus di lapangan menunjukkan bahwa nikah siri dan poligami itu adalah alat yang dipakai laki-laki untuk menghindari tanggung jawab hukum. Ada suami yang nikah siri biar nggak ketahuan istri pertama, ada yang poligami tanpa izin, ada juga yang memanfaatkan celah agama untuk menghindari kewajiban nafkah atau menghindari pemenuhan hak-hak istri dan anak. Nah, dengan adanya pasal 402 dan 403, ini jadi bisa menutup celah terjadinya pernikahan seperti itu tadi. Karena hal-hal tadi tentunya merugikan perempuan. Nah, jadi nggak bisa juga kita menganggap negara sedang mengkriminalisasi agama atau melawan hukum agama. Bisa jadi negara justru sedang mencoba mengatasi problem nyata yang sudah lama merugikan perempuan. Nikah siri memang sah secara agama menurut sebagian ulama. Tapi dalam praktiknya, perempuan yang ditinggalkan tanpa perlindungan hukum, begitu cerai, ditinggal, atau suami meninggal, istri nikah siri akan kesulitan menuntut warisan, nafkah, atau hak atas anak karena pernikahannya tidak tercatat. Jadi pernikahannya tidak dianggap ada di mata negara. Dan begitu juga dengan poligami. Dalam Islam kan boleh. Tapi dalam realitas Indonesia, poligami itu kan sering terjadi tanpa prosedur yang adil gitu. Ada suami yang menikah lagi diam-diam tanpa izin istri pertama gitu ya. Ethically speaking ini kan secara umum ya itu kayak apa ya? Kayak perselingkuhan yang halal gitu. Kadang-kadang juga poligami dilakukan tanpa kemampuan finansial yang cukup dan tanpa pertimbangan kesejahteraan keluarga gitu. Jadi istrinya banyak, anaknya banyak, tapi tidak sejahtera gitu kan, kasihan. Dan dengan terlalu fokus membela nikah siri dan poligami dari potensi kriminalisasi,
menurutku MUI itu berisiko terlihat lebih melindungi praktik-praktik yang sifatnya patriarkis daripada melindungi perempuan yang rentan. Padahal kalau mereka mau, MUI sebenarnya bisa loh mengambil posisi yang lebih melindungi perempuan. Misalnya mendorong pencatatan nikah sebagai kewajiban moral keagamaan. Jadi mencatat pernikahan itu bukan urusan administratif negara doang gitu. Tapi ya sebagai orang yang beragama dan bernegara adalah kelakuan bermoral jika kita mencatat pernikahan itu gitu loh. Kita patuh secara administratif. Apalagi kalau kita hubungkan dengan turunnya angka pernikahan tadi, banyak perempuan hari ini justru enggan menikah karena takut terjebak dalam pernikahan yang nggak adil, karena takut dipoligami, karena takut nggak punya perlindungan hukum. Dan realitas ekonomi dan sosial yang sekarang ada, itu juga cukup kok untuk membuat orang-orang berpikir ulang untuk menikah. Memenuhi kebutuhan hidup sendiri susah, belum kalau nanti harus mikirin keluarga, mikirin anak, dan seterusnya gitu. Jadi nggak perlu ditakut-takutin dengan pasal ini, orang umumnya ya punya pertimbangan sendiri mengapa mereka menunda atau bahkan nggak menikah gitu. Bukan karena menikah itu sulit, karena menikah itu mahal. Kebanyakan kayak gitu ya, maksudnya di generasi sekarang. Dan dalam dunia yang bergerak progresif, pasal ini sebenarnya membantu kepastian hukum terhadap praktik-praktik pernikahan yang berisiko dimanfaatkan oleh orang-orang dengan dalih agama. Dan jika lembaga keagamaan seperti MUI itu terlalu keras membela nikah siri dan membela poligami tanpa syarat, itu malah akan memperlebar jarak antara institusi agama dan generasi muda dengan realitasnya gitu. Makin gak relate. Dan rasanya agak gimana juga ya nggak sih kalau perhatian lembaga keagamaan lebih banyak tersedot ke soal nikah siri dan poligami, sementara di KUHP baru kan sebenarnya ada banyak pasal-pasal lain yang juga jauh lebih berdampak langsung ke kehidupan masyarakat, tapi relatif kurang dibahas oleh pemuka agama. Misalnya soal pasal-pasal berkaitan dengan represi warga sipil, soal aturan yang bisa berpotensi membatasi kritik publik, atau aturan-aturan yang justru semakin merusak kondisi lingkungan di negara kita. Nah ini kan isu yang sangat relevan ya, dan sangat relevan bagi umat beragama juga, karena menyangkut ruang dakwah, menyangkut ruang diskusi, dan kebebasan menyampaikan pendapat. Ya itu ruang hidup kita semua. Kalau MUI ingin bicara soal kemaslahatan umat, sebenarnya ruang kritiknya jauh lebih luas dari sekedar urusan kawin-mawin. Gak usah khawatir ada regresi penduduk. Sekarang juga kita surplus demografi pada pengangguran kok, dan pengangguran kita berpendidikan. Jadi ya mendingan rapi-rapi dulu, beberes dulu. Karena bahkan soal perlindungan terhadap kelompok rentan, kayak perempuan, anak, atau minoritas agama, itu masih bisa banget dieksplor lebih jauh dalam KUHP baru ataupun perangkat hukum lainnya. Pemuka agama ya tentu patut untuk mendorong interpretasi hukum yang lebih melindungi korban kekerasan domestik atau korban eksploitasi, korban pernikahan anak, korban pernikahan paksa, dan juga mengutuk keras pemuka-pemuka agama yang melanggar hukum. Akan lebih baik lagi kalau lembaga keagamaan nggak bersikap defensif terhadap poligami dan nikah siri, tapi juga proaktif mendorong pasal-pasal yang memperkuat keadilan sosial. Porsi kritik MUI akan lebih seimbang kalau mereka juga menempatkan isu ini dalam gambaran yang lebih besar, yaitu bagaimana KUHP baru menjadi keseluruhan paket hukum yang punya dampak luas terhadap moral, keadilan, dan kehidupan umat gitu. Jadi kenapa malah bahas isu perkawinan yang sebenarnya bisa melindungi kaum perempuan? Dan ngomongin perkawinan juga ya, baru-baru ini MK kembali menolak gugatan nikah beda agama. Dalam putusannya MK menegaskan bahwa negara pada dasarnya nggak menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan karena itu dianggap ranah agama masing-masing. Tugas negara menurut MK itu lebih ke urusan administratif, yaitu mencatat perkawinan sesuai dengan hukum nasional yang berlaku. Jadi akhirnya dalam hal ini negara masih tunduk terhadap aturan agama mengenai pernikahan. Negara masih mengambil posisi normatif tentang bagaimana perkawinan diatur. Dan kalau kita bandingkan dengan aturan KUHP, di satu sisi negara masih cenderung konservatif dalam soal nikah beda agama, tapi lewat KUHP baru, terutama lewat 2 pasal tadi, ya ini bisa dijadikan instrumen untuk mengawasi atau bahkan membatasi praktik nikah siri dan poligami secara lebih ketat. Karena poligami dan menikah siri itu punya implikasi sosial dan ekonomi yang sangat rentan.
Jadi gimana? Apakah sebenarnya negara itu bisa milih untuk membentuk realitas sosial yang baru melalui peraturan-peraturan baru, atau memilih untuk mengambil posisi normatif aja, ya supaya nggak diprotes aja gitu sama ormas. Dan kita nggak perlu mendebatkan ini tuh masalah agama atau masalah negara ya. Tapi yang harusnya kita pikirkan itu kita sama-sama mikirin ini perangkat undang-undang seperti apa yang punya porsi keadilan yang cukup bagi tiap warga negara dan utamanya kelompok-kelompok yang rentan. Jadi kalau menurut kamu gimana nih? Kamu setuju sama aku atau punya bantahan ke aku? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Makasih udah nonton sampai selesai. Sampai ketemu di konten selanjutnya.